Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 996 billion dollar atau naik sekitar 1,1%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 21.200-an, Ethereum 1.581, BNB 303, XRP 0,38, Cardano 0,34, Dogecoin 0,086, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 1,01 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3% guys. Dan top performernya adalah Dogecoin dengan kenaikan 3,95% ke 0,086 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, Bitcoin on-chain and technical data begin to suggest that the Bitcoin price bottom is in. Jadi tentunya ini adalah salah satu yang sedang diperdebatkan guys sekarang di dunia cryptocurrency. Apakah kita sudah menemukan bottom bear market kali ini, ataukah rally kali ini hanya sekedar bull trap, atau mungkin orang sebutnya sebagai relief rally dan seterusnya. Tidak ada satu orang pun yang mampu memastikan guys, tapi tentunya kita bisa melakukan prediksi, masing-masing mempunyai analisa. Dan kalau saya pribadi gitu ya, melihat untuk sekarang sebenarnya lebih banyak orang yang condong merasa bahwa ini hanya sekedar bull trap gitu ya. Dan kita akan kembali membuat lower low baru. Tapi itu menurut sebagian besar orang, belum tentu benar, tapi itu yang saya bisa lihat. Kalau kalian mungkin scroll di Twitter, di Telegram, mungkin ada grup-grup semacam grup kripto gitu ya, kalian pasti akan temukan bahwa banyak orang yang merasa harusnya ini hanya bull trap dan kita akan kembali ke lower low yang baru. Kalau saya pribadi, sekali lagi, senario manapun yang terjadi, saya sudah siap gitu ya. Baik kalau misalnya kita sudah ketemu dengan bottom dan akan naik terus dari sini, saya tentunya happy karena harusnya saya sudah akan cuan karena saya sudah punya exposure di market. Kalaupun tidak dan kita membentuk lower low baru, saya akan terus melakukan dollar cost averaging dan menganggap itu adalah sebuah discount. Dan ada sebuah data menarik di sini guys, bahwa jika teman-teman perhatikan, ini adalah weekly chart dari Bitcoin. Bahwa setiap kali kita menemukan bear market, itu biasanya ada 52 bars di weekly chart, atau kurang lebih setahunan lah guys, kita berada di bear market sebelum pada akhirnya kita menemukan bottom, dan kemudian ada sekitar 152 bars weekly, dimana kita akan rally dari bottom bear market menuju ke all time high yang baru. Nah, jika kita akan mengulangi hal yang serupa dengan yang terjadi di cycle sebelumnya, which is nggak ada garansi gitu ya, maka harusnya kita sudah menemukan bottom bear market kita itu di akhir tahun 2022 kemarin. Nah, sekarang kita sedang on the way untuk menuju lagi ke bull cycle yang baru. Oke. Ini sebenarnya terjadi tidak hanya di cycle sebelumnya, guys. Cycle 2015 juga sama, dimana kita ketika menemukan bottom, kita itu punya kurun waktu 152 minggu untuk mencapai ke all time high yang baru sebelum pada akhirnya kita masuk ke bear market yang baru. Oke. Jadi jika gitu ya, kita memang benar akan mengulangi cycle yang serupa dengan terjadi beberapa kali sebelumnya, maka kita bisa expect bahwa kita akan menemukan all time high baru lagi. Itu bukan all time high baru ya, tapi all time high di bull cycle yang baru nanti itu di tahun mungkin 2025 atau 2026. Jadi masih ada range kurang lebih 2-3 tahun lagi sebelum kita melihat hal tersebut. Which is menurut saya cukup realistis gitu ya, mengingat bahwa 2024 juga kita sudah akan ketemu dengan halving cycle lagi. Dan itu biasanya gitu ya juga menciptakan semacam push lagi untuk market cryptocurrency khususnya Bitcoin. Karena sekali lagi dengan adanya halving, maka rewards yang diterima oleh para penambang itu menjadi setengah lagi. Oke, sehingga supply terus-menerus berkurang. Ketika demand sudah kembali naik, maka kita akan terus melihat harga Bitcoin naik. Gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua guys, setelah berbagai perusahaan-perusahaan besar mengumumkan bahwa mereka akan mem-PHK para karyawannya, kali ini Microsoft tidak mau ketinggalan. Mereka juga mengumumkan bahwa mereka akan cut off 11.000 karyawan mereka
Dan ini tentunya bisa jadi berita baik atau berita buruk gitu guys. Berita buruk adalah tentunya untuk orang-orang yang bekerja di Microsoft, bisa jadi adalah salah satu korban yang akan menjadi orang yang di PHK. Tapi berita positifnya menurut saya adalah dengan adanya layoff yang dilakukan oleh beberapa perusahaan terbesar di US ini, maka sedikit banyak nanti akan berpengaruh ke data unemployment rate atau tingkat pengangguran dari Amerika Serikat, which is yang sampai sekarang kita belum melihat ada pelemahan gitu. Nah, kalau sampai benar gitu ya, bahwa kita melihat dalam beberapa bulan ke depan, unemployment rate atau tingkat pengangguran di US itu akan start untuk naik gitu ya secara signifikan, maka harusnya itu juga akan mempengaruhi nanti ke inflasi. Kenapa bisa seperti itu? Simpelnya, sekali lagi, ketika kita melihat pengangguran itu meningkat, otomatis lebih banyak orang yang tidak mempunyai penghasilan. Ya kan? Orang-orang yang tidak punya penghasilan otomatis akan apa? Mengurangi demand. Artinya mengurangi spending, guys, bukan demand. Mengurangi spending atau pengeluaran mereka karena mereka lagi nggak punya kerjaan gitu kan. Kalaupun masih punya tabungan, pasti mereka akan hemat banget untuk melakukan konsumsi. Dan dengan adanya hal tersebut, maka demand itu akan berkurang. Ketika demand berkurang, maka harga barang dan jasa itu tentunya juga akan menurun. Sehingga itu juga akan membantu lagi target The Fed untuk segera tercapai di inflasi 2-2,5%. Untuk sekarang masih memang cukup jauh, kita masih di range 6,5%. Tapi kalau misalnya kita terus-menerus melihat penurunan yang signifikan dan penurunannya juga seagresif yang kemarin, alias sekali penurunan itu 0,6%, maka harusnya dalam kuartal 3, kuartal 4 tahun ini kita sudah bisa melihat CPI atau tingkat inflasi Amerika Serikat itu mendekati target dari The Fed. Sorry ya guys, kalau suara saya agak beda karena tenggorokan saya lagi sedikit sakit gitu ya. Jadi dimaklumin saja kalau saya harus sesekali ada jedahnya gitu untuk menelan ludah dulu karena tenggorokan saya lagi nggak enak. So, harus dimaklumin, oke? Jadi inilah yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini juga adalah sebuah gambar gitu yang sudah pernah kita bahas sebenarnya beberapa kali sebelumnya. Ini adalah psychology of market cycle. Yang tentunya juga sering banget diperdebatkan oleh orang-orang gitu. Dan banyak yang merasa bahwa kita sekarang itu belum menemukan depression. Oke, karena ini adalah tahap akhir menurut mereka untuk bear market sebelum pada akhirnya kita masuk lagi ke fase disbelief, hope, optimism, belief, thrill, dan euphoria. Inilah ketika kita masuk ke bull cycle yang baru. Menurut sebagian orang, kita itu masih antara di tahap denial atau capitulation. Tapi menurut kalian bagaimana guys? Apakah kita masih berada di tahap ini? Oke, masih di tahap denial, panic, atau capitulation, atau bahkan anger? Atau menurut kalian kita sekarang sudah berada di tahap disbelief, which is juga ada beberapa orang yang percaya kita sudah berada di area disbelief, mengingat kita juga melihat banyak sekali orang-orang merasa bahwa rally yang terjadi kali ini itu adalah sebuah bull trap. Alias orang nggak percaya gitu bahwa kita sudah menyelesaikan bear market dan akan kembali ke bull cycle yang baru. Itulah artinya disbelief. Orang-orang tidak percaya gitu bahwa ini adalah awal dari bull market yang baru dan semua dari mereka mengatakan bahwa ini adalah hanya bull trap. Tapi tentunya waktu yang akan membuktikan apakah ini kita benar-benar di disbelief ataukah kita masih berada di area denial, panic, atau capitulation. Jawabannya mungkin kita akan temukan dalam beberapa bulan ke depan gitu ya. Jadi ini adalah yang berikutnya. Kemudian untuk teman-teman yang nggak tahu juga, jangan sampai lupa, malam hari ini, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, kita akan melihat beberapa data yang menurut saya cukup penting dari Amerika Serikat, yaitu adalah data PPI dan juga retail sales, yang sedikit banyak harusnya juga bisa menciptakan volatility di market, walaupun mungkin tidak akan seagresif kalau misalnya kita melihat CPI, Fed Interest Rate Decision, atau FOMC, tapi harusnya kita akan melihat banyak sekali market participant yang bakalan memantau kira-kira data PPI dan retail sales untuk kali ini itu seperti apa. Gitu ya. Jadi 20.30 waktu Indonesia Barat kita bakalan melihat data tersebut. Dan sebelum kita masuk ke chart guys, untuk kalian yang masih mencari platform untuk dapat trading di semua aset kelas, Mitrade bisa menjadi salah satu yang kalian consider. Karena di Mitrade kalian bisa trading di semua aset kelas, baik di cryptocurrency, forex, komoditas, saham, metal, itu semuanya bisa kalian lakukan di sini. Dan lagi-lagi saya akan adakan event baru untuk Mitrade, khusus untuk para pengguna baru nanti mendaftar dengan link kolom description box di bawah.
deposit minimal $50, dan aktif bertransaksi selama kurang lebih 1 bulan dan mampu membuktikan kalian melakukan hal tersebut, maka saya secara pribadi akan kasih hadiah cash Rp300.000 untuk kalian semua yang merupakan pengguna baru. Wajib daftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, kemudian deposit minimal $50 dan aktif bertransaksi kurang lebih 1 bulan. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja daftar dan lakukan beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Oke, linknya sudah ada di kolom description box, tinggal diklik dan kemudian mendaftar. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya langsung akan mulai dari 1 hour chart terlebih dahulu. So, secara overall, guys, sebenarnya tidak banyak perubahan yang bisa saya bawakan untuk kalian. Untuk sementara saya masih merasa senario yang dari kemarin saya sampaikan ke kalian itu masih valid gitu ya, bahwa saya merasa dengan adanya pergerakan yang seperti ini dan dengan ada sentimen yang kelihatan banyak sekali orang beranggapan bahwa kita akan drop atau mendapatkan koreksi lebih dalam atau bahkan reversal dari sini, maka dari sana saya beranggapan bahwa sepertinya Bitcoin justru bakalan surprise banyak sekali orang dengan kemudian melanjutkan kenaikan di sini tanpa ada koreksi yang berarti. Oke, dan saya masih cukup yakin bahwa kalau misalnya kita mampu jebol di atas trendline di sini, ini akan bisa menjadi peluang buy yang baik gitu, guys. Tentunya ini kalau misalnya kalian mau ikut pun wajib dengan risk and reward yang baik. Kemudian juga kalian harus tahu stop loss-nya di sebelah mana gitu. Jangan sampai kalian asal masuk, kemudian kalian bingung mau keluarnya di mana. Kalau ternyata kita jebol ke atas seperti ini, guys. Sorry, saya hapus dulu. Kita jebol ke atas, retest. Ini adalah skenario paling idealnya. Tetapi kalau ternyata kita breakout tetapi kemudian justru kembali reverse dari sini dan pergerakan reverse di sini terlihat cukup impulsif, maka ini kita bisa consider sebagai fake out, oke? Dan justru ini akan saya jadikan sebagai sell setup. Gitu ya, kalau sampai ini yang terjadi. Alias kita sempat break ke atas, kemudian kita justru kembali mendapatkan reversal dengan manner yang cukup impulsif di time frame yang kecil, itu saya akan jadikan sebagai short setup. Tapi kalau misalnya kita mampu jebol di atas trendline ini, kemudian kita akan melakukan retest kemudian kembali naik, maka ini adalah long setup buat saya. Targetnya sampai mana? Targetnya jika kita mampu jebol dari atas area ini tentunya, kita akan ketemu lagi nanti di area resistance kurang lebih di sekitaran 22.700-an kurang lebih, guys. Oke, 22.700-an. Ini menurut saya akan bisa menjadi area next target kalau misalnya teman-teman memang niat untuk long. Ketika kita nyampe ke sini, ya mungkin teman-teman bisa consider untuk take profit sebagian, atau misalnya teman-teman memang nekat mau menggeser stop loss ke arah entry dan melihat gitu ya apakah kita mampu jebol juga dari sini dan bisa menyentuh lagi ke sekitaran area 25 ribuan. Jadi untuk sementara ini adalah senario yang menurut saya probability-nya paling tinggi untuk terjadi. Tapi tentunya ada invalidasinya sekali lagi, guys. Invalidasinya adalah simpelnya jika kita tidak breakout di atas area ini, tapi justru kemudian langsung breakdown dan melakukan konsolidasi di bawah area ini membentuk bearish continuation pattern, maka ini berarti kita akan kemungkinan mendapatkan koreksi lebih dalam menuju ke next area major support. Mungkin ada beberapa area yang bisa kita pantau dan jadikan sebagai area support, dan juga kita bisa bantu juga mungkin dengan Fibonacci retracement. Di sekitaran area 19.500 dan juga 19.000 ini saya rasa akan bisa menjadi area sweet spotnya. Kalau misalnya teman-teman memang looking for buying the dip gitu ya, ini adalah bisa menjadi dua areanya. Kalau ternyata kita pengen mendapatkan koreksi lebih dalam, dan dari sana mungkin kita juga bisa jadikan sebagai peluang untuk mencari long setup kalau kita sudah mencapai kedua area yang tadi kita sudah sebutkan. Oke, so itu aja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan di video hari ini, guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.